Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Hari-hari di mana kita berada sekarang pada tahapan bulan Ramadan, hari ke-12 malam ke-13 yang disebutkan sebagai hari-hari yang dapat dihitung. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan sebagai ayyaman ma'dudah, hari-hari yang bisa dihitung satu bulan. Dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW yang cukup populer, kemudian diuraikan dibagi bulan Ramadan dalam 3 tahapan. Kalau dalam olahraga itu disebut tahapan itu babak atau etapa. Etapa pertama disebutkan awalul rahmah. Awalnya itu turunnya rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babak kedua atau etapa kedua itu turunnya ampunan dari Allah. Jadi awsaluhu maghfiratuh. Jadi tengah-tengahnya orang membagi 10 kedua kali ini yang akan kita jalani sekarang ini. Pertengahannya adalah turunnya ampunan. Dan yang ketiga, etapa terakhir adalah betul-betul kita terjamin lepas dari ancaman siksa api neraka. Hadis ini cukup panjang, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, dimulai dari khutbahnya Nabi Muhammad SAW pada akhir Sya'ban di Madinah. Kemudian di antara khutbahnya itu menyebut bahwa Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idhun minan nar. Yang terjadi secara realitas memang bisa kita buktikan. Awal Ramadan itu karena rahmat Allah, surau-surau, masjid-masjid, madrasah, pesantren kilat, di mana-mana bergairah orang untuk menyambut bulan Ramadan, pada Ramadan ya. Pada etapa pertama, perhatikan. Etapa kedua, babak kedua, ampunan ketika akan diberikan, masjid sudah berkurang. Jadi terjadi semacam seleksi alamiah. Kalau babak pertama itu adalah babak penyisihan, sudah banyak yang berkurang. Babak ini, babak kedua atau kedua, mulai sudah satu persatu. Nanti kita lihat di akhir. Siapa yang lepas dari ancaman api neraka? Lihat pada babak berikutnya yang terakhir. Pasti mobilitas masyarakat itu bukan lagi di masjid, ke pasar-pasar, ke mall-mall, belanja, jor-joran, beli makanan, beli minuman, berkonsumsi uang lebaran, dan seterusnya. Inilah antara idealitas yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi dengan realitas yang terjadi secara sosial di masyarakat Muslim. Karena itu saudara-saudara sekalian, Rasulullah menggambarkan kedatangan Ramadan itu dengan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau Ramadan itu datang, pintu surga itu terbuka lebar. Kalau surga terbuka lebar pintunya, maka kebalikannya ya bulidatin niran, neraka jahanam tertutup. Dan kalau neraka jahanam tertutup, pintu surga terbuka, maka sufidat syaitan, setan terbelenggu. Orang-orang benar mengatakan bahwa hadis ini hadis palsu, tidak benar. Saya jawab ini hadis sahih. Hanya saja ini hadis musykil, memerlukan takwil. Tidak hanya tafsir Al-Quran. Ulumul hadis itu mendengar juga ilmu takwil, harus ditakwilkan. Bahasa Arab itu banyak tafsirnya. Kalau orang belajar balaghah, belajar bahasa Arab, pasti akan mengenal bahwa perumpamaan itu seringkali digunakan dalam kosakata bahasa. Jadi artinya bulan Ramadan itu bulan peluang untuk orang taubat masuk surga, agak sulit. Untuk orang terhindar dari api neraka karena tertutupnya pintu api neraka juga agak sulit.
bukan sama kerjaannya menggoda orang yang beriman tidak salah. Jadi ini kata-kata perumpamaan yang intinya ahli-ahli hadis mengatakan ini peluang, ini saatnya orang bertobat, beramal soleh, memberi makan orang, memberi juga orang. Karena itu tradisi bukber dan sebagainya, tradisi sosial yang baik. Biasanya Bapak Ibu sekalian yang sering dikutip oleh para ulama, oleh para ulama kalau menjelang Ramadan itu ayat 183 surat Al-Baqarah yang berbunyi, saya kira cuma berapa kali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara alfiah artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah mewajibkan puasa pada umat-umat terdahulu supaya kamu dapat meraih tingkat ketakwaan. Makna harfiahnya itu seperti itu. Makna harfiahnya teks itu seperti itu. Mari kita cermati bersama-sama. Ayat ini dimulai dengan panggilan ya ayyuha, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina. Dengan kalau dalam bahasa Arab kata-kata yang dimulai dengan harful nida ya itu panggilan, berarti ada yang diarah, ada yang dituju dalam panggilan itu. Perhatikan selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman, karena yang mampu melakukan atau melaksanakan puasa bulan Ramadan itu hanya orang yang beriman. Kita tidak perlu galau kalau ada orang muslim yang berpuasa. Gak perlu kita rahasia. Kenapa? Levelnya belum masuk ke dalam tingkatan orang yang beriman. Coba lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Al-Rabi mengatakan ya Rasulullah, saya telah beriman. Qul lam tu'minu, qul qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kamu jangan mengatakan beriman, tidak mudah menjadi orang yang beriman. Katakan saja kamu Islam, tidak. Jangan kamu sebelum iman itu belum masuk di dalam dirimu dan iman itu dapat diimplementasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu belum pernah beriman. Karena itu hati-hati sekali yang dipanggil dalam ayat puasa itu orang yang beriman, alladzina amanu. Dan dari segi bahasa, iman itu satu akar kata dengan amal. Tidak beriman orang yang tidak memiliki rasa aman kepada orang lain. Dari akar kata yang sama muncul derivasi amanah. Orang yang beriman tidak mungkin tidak beramanah, tidak mungkin tidak bertanggung jawab memegang amanah, baik secara individual sebagai para keluarga maupun dalam kepemimpinan yang lain yang jauh spektrum yang lebih luas. Dituntut seorang mukmin amanah dan memiliki rasa amanah. Tiga hal yang berbeda: iman, amanah. Saudara-saudara sekalian, keamanan memang bukan segalanya, tapi kita kehilangan rasa aman, kita akan kehilangan segalanya. Di situ saudara-saudara sekalian, maka mengapa menjadi orang yang mukmin tidak mudah? Tidak mudah dengan konsekuensinya harus memberikan keteladanan sebab Allah dalam Al-Quran dan seterusnya. Yang kedua, yang dipanggil orang alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi mari kita cermati kata-kata kutiba ini. Kutiba ini menurut ahli tafsir misalnya diartikan sama dengan furido, diwajibkan. Mengapa pertanyaannya? Mengapa menggunakan kata fi'il majhul, tersembunyi fa'il? Berbeda Allah ketika memerintahkan sholat. Aqimus sholat, tegas dengan perintah yang tegas. Aqimus sholat, atur zakat, aqimus sholat, atur zakat. Allah memberikan perintah yang tegas, tandas, jelas, tegas tentang ini. Tapi khusus bulan puasa tidak menggunakan kata perintah langsung, tapi dengan fi'il majhul yang fa'il yang berbeda, tidak diketahui, tidak makhluk. Nah, ini kita cari apa hikmah di balik teks yang ada. Kita ini disuruh mencari sendiri
dalam sabda Nabi disebutkan, seandainya umatku tahu rahasia yang ada di dalam puasa di dalam Ramadan ini, tentu mereka akan meminta seorang yang tahu ini. Hanya orang yang beriman yang bisa melaksanakan puasa. Man shoma Ramadan imanan. Ini juga mendukung ayat tadi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dan mengharap perintah dari Allah. Misalkan ikhlas mengharap perintah dari Allah. Umum di Ramadan dan Ramadan. Diampuni depannya. Ya sudah lalu dihapus. Rahasia lain apa? Dari dibalik teks ibadah kita bisa mencari kenapa kita ini Muslim tidak, kita ini sebagai manusia yang fitri, namanya makhluk Allah, makhluk hidup, tentu makan dan minum dan berhubungan seksual dengan pasangan suami istri atau manusia. Tapi mengapa ini diharapkan pada waktu-waktu tertentu? Kita sejenak meneladani seperti Allah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah itu yutimu wa la yut'am. Allah itu suka memberikan makan, tapi dirinya sendiri tidak makan. Kita dilatih seperti itu. Tadi kita mengatakan beliau Basri tidak menjadikan selama saya bernafas, saya harus memberikan makan dalam bulan puasa. Ini tradisi dalam agama dan tradisi. Kalau ada ulama dari itu masih meninggal, tapi ulama dari itu meninggal. Ulama akbar itu sudah mementingkan bagaimana memberikan makan pada saat Ramadan. Orang-orang kita sudah bulan Ramadan hidup di sini, masak yang enak-enak, bawa ke masjid, mushola, terminal untuk takjil. Dirinya sendiri mengambil makan ini sedikit, tapi makanan yang enak diberikan kepada mereka, orang-orang yang berada di luar. Ini dalam agama. Rahasianya kita jadi yutimu wala yut'am. Allah itu suka memberikan makan, jangankan kepada orang yang mukmin, orang yang kafir, yang ingkar durhaka kepada pun dijamin rezeki Allah. Apalagi orang yang mukmin. Di sinilah semangat puasa itu harus dipupuk rasa sosial dalam rangka meneladani sebuah kebaikan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita dapat informasi dalam ayat berikut ini bahwa ternyata puasa ini diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Hanya saja kita sering bertanya-tanya kenapa umat-umat terdahulu tidak melanggengkan perintah Allah puasa itu yang sudah hilang dari para terdahulu, kewajiban untuk menjalankan puasa. Saudara-saudara sekalian, menurut saya bukan hanya manusia yang perlu puasa. Kalau kita perhatikan binatang, hewan-hewan tertentu itu juga melakukan puasa pada waktu-waktu tertentu. Perhatikanlah ular. Ular itu puasa pada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu dia puasa. Dia masuk ke depan sholat, tidak makan, tidak minum pada waktu-waktu tertentu. Pada saatnya dia keluar, ganti baju yang baru. Subhanallah, dia melaksanakan Idul Fitri. Dia mengadakan, menyelenggarakan Lebaran baru-baru. Kalau orang Jawa mengatakan ular-ular yang ganti baju itu namanya menyusui. Kalau bahasa katanya menyusui itu ganti baju. Ularnya itu ganti. Tapi bagaimana hasil puasanya? Tetap saja yang namanya ular itu buas dan jahat. Walaupun dia sudah berpuasa, dia tetap tega-tega memangsa lawan-lawan menjadi makan. Kita tidak ingin tentunya menjadi puasa ular. Ada tafsir contoh analogi yang lain, yaitu puasa ular. Ular itu tidak berpuasa. Ular itu sementara yang kita anggap jahat, daun-daun masih menghijau, dimakan, dilahap begitu saja. Setelah rusak dibiarkan dia berganti daun-daun muda yang baru. Tapi ingat, ular pada waktu-waktu tertentu dia bersembunyi, tidak makan sembunyi. Dia masuk dalam satu ruangan etika di sana, yang namanya kita sebut kepompong. Pada waktu-waktu tertentu kepompong bekerja, dia
sehingga menjadi bunga yang disedot itu menjadi mawar dan kebahagiaan. Kita menginginkan puasa, kita bukan puasa ular, ya Amir. Kita inginkan puasa kita insya Allah tahun ini puasanya ular, walaupun sehari-hari kita jahat, sehari-hari kita tidak mempunyai prestasi apapun, tapi mudah-mudahan puasa tahun ini dengan segala macam cobaannya kita menjadi puasa ular, bukan puasa ular, tapi puasa yang indah secara sosial di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan manfaat kepada sesamanya seperti buku. Badannya saja, pakainya saja sangat indah dan dia sudah indah. Demikian Bapak-Bapak sekalian.